Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, kita memasuki pengajian Sahih Muslim yang ke-6 ya, kalau nggak keliru yang ke-6. Sebelumnya dan sebagaimana biasa kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah ya. Al-Fadhilah hadrati Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ila arwahi jami'i al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il aminin khususan ila ruhi al-imam muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina khususan ila ruhi Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yaghfiru dhunubahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء الآمنين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita sekarang sampai ke hadis mirip-mirip seperti hadis yang kemarin, yang pertemuan sebelumnya, yaitu cerita tentang Abdullah bin Abbas yang mendapatkan hadis dari Bushr bin Ka'ab ketika asik-asik menyampaikan hadis kemarin ya, disuruh ngulang. Lalu setelah diulang, sampaikan lagi, asik-asik menyampaikan, disuruh ulang lagi. Nah, ini ceritanya agak mirip-mirip ini. Qala wa haddatsani Abu Ayyub Sulaiman bin Ubaidillah Al-Ghailani qala haddatsana Abu Amir, yakni bermaksud siapa Abu Ayyub Al-Aqadiyah kepada Aba Amir Al-Aqadiyah. Qala haddatsana Rabahun an Qais bin Sa'din an Mujahidin qala berkata siapa Mujahid, ja'a datang Busyairun siapa Busyair Al-Adawiyu datang ila Ibni Abbasin kepada Abdullah bin Abbas. Faja'ala kemudian mulai siapa Busyair, kemarin sudah dijelaskan ja'ala itu af'alus syuru' yang bermakna memulai ya. Yuhaddithu ialah menyampaikan siapa Busyair, menyampaikan hadis. Wa yaqulu dan berkata siapa Busyair, apa perkataan Busyair? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala kemudian memulai Ibnu Abbasin siapa Ibnu Abbas, la ya'dhanu li hadithihi wa la yanzuru ilaihi. La ya'dhanu maksudnya tidak mendengarkan. Kemudian setelah asik menyampaikan hadis, tiba-tiba Abdullah bin Abbas la ya'dhanu tidak mendengarkan siapa Abdullah bin Abbas li hadithihi kepada hadisnya Busyair, wa la yanzuru ilaihi dan tidak melihat siapa Abdullah bin Abbas ilaihi kepada Busyair. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas itu enggak mau dengerin dan enggak mau melihat kepada Busyair. Faqala kemudian Busyair berkata, ya Ibn Abbas, ya Ibn Abbasin, wahai Abdullah bin Abbas, mali la araka, ialah adapun apa li ialah yang ada padaku, la araka aku tidak melihatkah kepadamu, tasma'u mendengar engkau, li hadithi kepada hadisku. Kira-kira kalau bahasa Indonesianya, apa salah saya kok jenengan enggak mau mendengarkan, tasma'u mendengar ya, apa salah saya kok jenengan tidak mau mendengarkan hadis saya. Uhadditsuka aku sampaikan hadis kepadamu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'u. Saya ini menyampaikan hadis dari Rasulullah, kok jenengan enggak mau dengar?
kira-kira kata Bushair kepada Abdullah bin Abbas. Faqala kemudian menjawab Ibnu Abbasin, siapa Abdullah bin Abbas. Apa jawabannya Abdullah bin Abbas? Inna sesungguhnya kami, kunna ialah ada siapa kami, marratan di satu waktu. Idza sami'na ketika mendengar kami rajulan akan seseorang. Yaqulu yang berkata siapa rajul? Apa perkataannya rajul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'na rajulan yaqulu ibtadarat. Maka cepat-cepat kepada rajul absaruna siapa? Apa mata-mata kami, wasghaina dan mendengarkan kami ilaihi kepada rajul biadanina dengan telinga-telinga kami. Falamma rakiban nasu as-sa'ba wadh-dhalula, tatkala mengendarai menunggangi siapa orang-orang as-sa'ba wadh-dhalula, kemarin sudah dijelaskan maknanya as-sa'ba wadh-dhalula. Nanti teman-teman yang enggak ngikutin pengajian dari awal yang baru ikut bisa cek nanti di grup Telegram ya. Di Telegram itu ada dari awal sudah ada. As-sa'ba wadh-dhalula. Lam na'khudh tidak mengambil kami minan nasi dari orang-orang illa kecuali ma kepada sesuatu na'rifu yang tahu siapa kami. Maksudnya kata Abdullah bin Abbas, gini loh Bushair, dulu itu kami maksudnya pernah ada di masa di mana setiap ada orang yang berkata qala Rasulullah, kita buru-buru pengen lihat orang itu dan mendengarkan apa yang disampaikan orang itu. Saking cintanya kita, saking pengen taunya kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi ketika orang-orang sudah sembarangan, orang-orang sudah mencampur adukkan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, maka kami tidak sembarangan lagi mengambil hadis. Kita tidak sembarangan mengambil hadis. Kita hanya memakai hadis yang, atau kita hanya menggunakan mengamalkan hadis yang sudah kita tahu bahwa itu benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata Abdullah bin Abbas. Itu kenapa kira-kira Abdullah bin Abbas ini tidak mau menerima hadisnya Bushair bin Ka'ab. Maka hadis ini kira-kira mengajarkan kepada kita untuk al-i'rad amman yuhaddithu bil ahadith allati la aslalaha. Kita dianjurkan berpaling, enggak ngereken kata orang Jawa, berpaling, enggak dengerin, enggak usah ditanggepin orang yang menyampaikan hadis-hadis yang enggak ada dasarnya, yang enggak ada rujukannya, hadis-hadis yang bermasalah. Hadis-hadis yang enggak jelas sanadnya, yang enggak jelas matannya, enggak usah didengerin. Al-i'rad itu seperti yang dicontohkan oleh Abdullah bin Abbas. Enggak mau dengar dan enggak mau lihat kepada Bushair bin Ka'ab. Ini menunjukkan betapa hadisnya Bushair bin Ka'ab, hadis yang disampaikan oleh Bushair bin Ka'ab kepada Abdullah bin Abbas, itu adalah hadis yang bermasalah. Begitu kira-kira. Qala haddatsana Dawud bin Amr wad-Dabbi qala haddatsana Nafi' bin Umar an ibni Abi Mulaikah qala berkata siapa Ibnu Abi Mulaikah, katabtu aku menyurat ila ibni Abbasin kepada Abdullah bin Abbas, as'alu aku memintahu kepada Abdullah bin Abbas ayyaktuba kepada menulis siapa Abdullah bin Abbas li kepadaku, li untukku kitaban akan kitab, wa yukhfiya, ini ataf ya, wawunya ataf, wa yukhfiya ayyaktuba wa yukhfiya, dan menyembunyikan siapa Abdullah bin Abbas anni dariku. Maksudnya Ibnu Abi Mulaika ini minta kepada Abdullah bin Abbas untuk menulis hadis-hadis yang penting dan sesuai dengan kondisinya Ibnu Abi Mulaikah. Wa yukhfiya anni itu maksudnya apa? Ya enggak semua hadis disampaikan.
Yang tidak penting, yang tidak sesuai, maksudnya yang tidak penting buat saya dengan buat kondisinya Ibnu Abi Mulaikah, nggak usah disampaikan, disembunyikan saja gitu maksudnya. Jadi Ibnu Abi Mulaikah minta agar Abdullah bin Abbas memeras hadis-hadis yang memang dibutuhkan dan sesuai dengan kondisinya Ibnu Abi Mulaikah ya. Faqala kemudian berkata siapa Abdullah ibn Abbas, waladun nasihun. Ibnu Abi Mulaikah itu adalah ini khobar dari mubtada yang dibuang. Huwa waladun nasihun katanya. Ibnu Abi Mulaikah itu adalah anak nasihun. Nasihun ini oleh syarihnya ditafsiri mukhlisun. Orang yang ikhlas, tulus, fitolabihi. Orang yang tulus di dalam permintaannya. Artinya Ibnu Abi Mulaika ini dikomentari oleh Abdullah bin Abbas sebagai orang yang tulus, yang eh, apa ya, yang murni benar-benar minta carikan hadis, pilihkan hadis yang sesuai dengan keadaannya, dengan kondisinya, dengan kebutuhannya. Kata Abdullah bin Abbas, ana akhtaru, aku akan memilih lahu untuknya Ibnu Abi Mulaika al-umuro kepada beberapa hadis ikhtiaron dengan benar-benar memilih. Nanti beneran akan saya pilihkan hadis-hadis yang sesuai dengan kondisinya, dengan kebutuhannya. Wa ukhfi, dan aku akan menyembunyikan anhu dari Ibnu Abi Mulaika. Qala berkata siapa Ibnu Abi Mulaikah, fada'a, kemudian meminta siapa Abdullah bin Abbas bi qadha'i aliyin dengan bi kitab bi qadha'i aliyin, dengan kitab atau buku yang isinya adalah hasil qadha, keputusan-keputusan hukum yang dibuat oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Faja'ala yaktubu, kemudian memulai siapa Abdullah bin Abbas, yaktubu ialah menulis Abdullah bin Abbas, minhu merujuk kepada qadha'i aliyin, menulis asya'a kepada sesuatu, wa yamurru, dan berlalu bihi pada Abdullah bin Abbas asyai'u apa sesuatu. Fayaqulu kemudian berkata siapa Abdullah bin Abbas, wallahi demi Allah, ma qadha bihadza aliyun, tidak mungkin memutuskan bihadza dengan ketentuan ini, dengan hukum ini, aliyun siapa Sayyidina Ali, illa kecuali ayyakuna ada siapa Sayyidina Ali, dhalla adalah sesat siapa Sayyidina Ali. Lagi asik-asik nulis, milih hasil keputusan hukum yang dibuat oleh Sayyidina Ali, maksudnya keputusan hukum yang sudah dikeluarkan oleh Sayyidina Ali, lalu dijadikan satu buku, itu dipilihkan, hingga sampai pada satu keterangan yang tidak masuk akal. Menurut Abdullah bin Abbas, tidak masuk akal. Ini Sayyidina Ali yang ngomong, itu tidak masuk akal. Tidak mungkin Sayyidina Ali ngomong ini kecuali Sayyidina Ali sesat. Maksudnya bukan berarti Sayyidina Ali sesat, bukan, enggak gitu maksudnya. Sayyidina Ali itu kan orang alim, orang yang kepercayaan Rasulullah beneran alim gitu kan. Dikatakan sebagai pintu ilmunya Rasulullah gitu kan. Kok bisa Sayyidina Ali yang terkenal alim di dalam qadha salah atau punya keputusan begini? Enggak mungkin ini. Mau dibilang dia sesat, ya tidak mungkin juga. Ini pasti tidak dari Sayyidina Ali ini, gitu kata Abdullah bin Abbas. Ini ada hadis yang berikutnya ini yang agak mirip-mirip juga. Qala haddatsana Amrun an-Naqidu qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Hisham bin Hujairin an Tawusin qala, berkata siapa Tawus, utia diberi Ibnu Abbasin siapa Abdullah bin Abbas bi kitabin dengan kitab, fihi yang ialah di dalam kitab, qada'u Aliin radhiyallahu anhu apa keputusan Sayyidina Ali. Famaha kemudian menghapus siapa Abdullah bin Abbas hu kepada ma fil kitab illa qadra, kecuali sekedar ini dibaca mansub, mudhaf ilaihnya dibuang, ada dhira, ini ditafsirkan setelah ini dibaca pakai fathah,
tetapi nggak pakai tanwin, illa qadra bukan qadrun, illa qadra mudhaf ilaihnya dibuang secara lafdhan. Wa asyara dan berisyarah siapa eh Tawus, keliru. Wa asyara dan berisyarah Sufyan bin Uyainah, siapa Sufyan bin Uyainah bidiraihi dengan diroknya Sufyan bin Uyainah. Maksudnya illa qadra dirain gitu. Seukuran dira. Artinya eh, apa ya? Sayyidina Ali itu kan orang alim, tetapi banyak hadis-hadis atau pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari Sayyidina Ali kemudian dipalsukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Jadi itu dihapus oleh Abdullah bin Abbas. Tidak mungkin Sayyidina Ali ngomong begini, tidak mungkin Sayyidina Ali memutuskan begini, tidak mungkin Sayyidina Ali menasihatin begini, kira-kira kayak begitu. Sampai saking banyaknya yang dihapus sampai tinggal sedikit gitu kira-kira. Jadi banyak pemalsuan atas nama Sayyidina Ali. Qala haddatsana Hasan bin Ali al-Hulwani qala haddatsana Yahya ibnu Adama qala haddatsana Ibnu Idrisa anil A'mashi an Abi Ishaq qala berkata siapa Abu Ishaq lamma ahdatsu tatkala membuat-buat siapa ini domirnya kembali kepada Rafidah dan Syiah ya, Syiah Rafidah ya. Syiah dan Rafidah tatkala membuat-buat siapa orang-orang Syiah Rafidah tilkal asya'a kepada hal-hal itu, pemalsuan-pemalsuan itu ba'da Aliin radhiyallahu anhu pasca wafatnya Sayyidina Ali. Qala berkata rajulun siapa seseorang min ashabi Aliin dari kalangan santrinya Sayyidina Ali, apa perkataannya qatalahumullah bimakna la'anahumullah, mudah-mudahan melaknathum kepada mereka ar-rawafid dan Syiah. Allahu siapa Allah ayya ilmin afsadu ay afsadu ayya ilmin kepada banyak ilmu ay ilman kathiran afsadu, mereka telah merusak banyak ilmu dari Sayyidina Ali. Orang-orang Syiah banyak memalsukan ilmu atas nama Sayyidina Ali. Mereka merusak ilmunya Sayyidina Ali yang banyak sekali itu. Qala haddatsana Ali bin Khosramin qala akhbarana Abu Bakrin, yakni bermaksud siapa Ali ibnu Khosram kepada Abu Bakrin ibnu Ayyashin. Qala berkata siapa Abu Bakar sami'tu aku mendengar Al-Mughirah kepada Mughirah yaqulu berkata siapa Mughirah lam yakun yasduku, tidak ada siapa ahad orang ya. Yasduku ialah jujur siapa ahad an Aliin radhiyallahu anhu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fil hadithi di dalam hadis anhu dari Sayyidina Ali illa min ashabi Abdullah ibni Mas'udin, kecuali santri-santrinya Abdullah ibni Mas'ud. Jadi kata Mughirah, tidak ada satupun orang yang jujur tentang hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali kecuali santri-santrinya Abdullah ibn Mas'ud. Banyak santri-santrinya itu ya Alqamah, ya Abi Wa'il, ya Masruk dan lain-lain itu. Jadi yang benar-benar jujur menyebutkan hadis-hadis tentang Sayyidina Ali ya hanya muridnya Abdullah ibn Mas'ud. Masuk bagian berikutnya, kalau punya saya ada judulnya ini. Babu, apa judulnya ini? Babu bayani annal isnada minad dini wa anna riwayata la takunu illa anithiqat wa anna jarhar ruwati bima huwa fihim jaizun bal wajibun wa annahu laisa minal ghibatil muharramati bal minadz dzabbi ala syariatil mukarramati. Itu judulnya. Ini yang sempat saya singgung bahwa sebelumnya al-jarhu wat ta'dil. Al-jarhu itu menyebutkan kekurangan-kekurangan dari seorang rawi, itu
bukan termasuk ghibah. Boleh bahkan wajib. Kan menyebut kekurangan normalnya itu tidak boleh menyebut kekurangan orang. Tetapi dalam proses al-jarhu wa ta'dil itu wajib. Karena demi menjaga adzabbu anis syariatil mukarramah. Demi membela agama ini, biar silsilah sanatnya itu atau biar dalil yang menjadi rujukan agama dalam hal ini adalah hadis itu tetap terjaga kemurniannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Hasan bin Rabi'i qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub wa Hisham an Muhammadin qala wa haddatsana Fudail an Hisham qala wa haddatsana Makhlad bin Husain an Hisham an Muhammad bin Sirin qala berkata Muhammad bin Sirin apa perkataannya inna hadal ilma sesungguhnya ilmu ini ilmu apa maksudnya ilmu hadis dinun itu agama ai ibadatun sesungguhnya mencari ilmu hadis itu termasuk bagian dari ibadah mempelajari ilmu hadis itu termasuk bagian dari ibadah fanzuru afanya fa fasihah. Kenapa disebut fa fasihah? Kata orang nahwu itu fa fasihah itu disebut fasihah karena afsohat an jawabi syartin muqaddar. Dia menunjukkan adanya syarat yang dikira-kira. Apa syaratnya? Maksudnya idza kana ilmul hadithi dinan yudanullahu ta'ala bihi, kalau ilmu hadis itu termasuk ibadah di mana seseorang beragama, beribadah atau mendekat dengan Allah dengan ibadah itu, maka fanzuru, lihatlah olehmu amman dari orang ta'khuduna yang mengambil engkau dinakum kepada agamamu. Kira-kira karena ilmu hadis ini bagian dari ibadah kepada Allah, bagian dari proses seseorang mendekatkan diri kepada Allah, harus hati-hati di dalam mengambil ilmu yang disebut tadi di dalam syarahnya sebagai ilmu hadis itu isyarah kepada ilmu hadis, ya harus hati-hati mengambil ilmunya itu. Tidak boleh sembarangan. Ini hadis ini mengajarkan kepada kita untuk al-irsyad ila akhdil ilmi anit thiqat. Pengajaran, nasihat agar supaya kita mengambil ilmu dari orang-orang yang terpercaya. Mengambil terutama ilmu hadis dari orang-orang yang terpercaya. Dari orang-orang yang benar-benar jujur dan dobit kayak yang kemarin itu. Dan at-tahdzir peringatan minal akhdi anid du'afa dari mengambil ilmu dari orang-orang yang ad-du'afa, orang-orang kebalikannya thiqat, orang-orang yang lemah, yang tidak jujur di dalam omongannya. Kita harus hati-hati. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sabbahi qala haddatsana Ismail bin Zakaria an Asim al-Ahwali an Ibnu Sirin qala berkata siapa Ibnu Sirin apa katanya lam yakunu tidak ada siapa domirnya yakunu kembali kepada as-sahabat wat tabi'in ay wa kubara'ut tabi'in dan para pembesar dari kalangan tabi'in. Tidak ada siapa para sahabat dan kubara'ut tabi'in yas'aluna ialah bertanya mereka anil isnadi dari atau tentang isnad dulu di masanya para sahabat, di masanya para kubara'ut tabi'in, para pembesar tabi'in, yaitu orang-orang seperti tadi ada disebutkan Muhammad ibn Sirin, misalnya lagi siapa Nafi', mantan budaknya Abdullah bin Umar, ada nama Sa'id bin Musayyib, ada nama Urwah bin Zubair. Nah, dulu di masa itu para kubara'ut tabi'in itu dan para sahabat juga sebelumnya kubara'ut tabi'in itu tidak pernah bertanya tentang sanad. Kenapa? Karena as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya itu adil.
Kubara tabi'in juga adalah orang-orang yang terpercaya yang pasti meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat. Falamma maka tatkala waqa'at terjadi al fitnatu apa fitnah? Maksudnya fitnah di sini fitnatul aqaid. Fitnah di dalam bidang akidah, yakni munculnya kelompok-kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah, munculnya khawarij, munculnya rafidah dan lain-lain itu. Tatkala muncul ada fitnatul aqaid itu, atau ada misalnya al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya al-fitnah itu ya fitnah qatli Utsman, terbunuhnya Sayyidina Utsman. Fitnah antara Sayyidina Ali, tahkim antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Fitnah atau ujian, cobaan yang menimpa kepada Sayyidah Aisyah yang terlibat di dalam perang Jamal. Ada yang mengatakan begitu maksudnya fitnah. Nah, tatkala terjadi fitnah seperti itu, huru-hara seperti itu, orang-orang banyak yang terjun ke peperangan gara-gara sesama, ya, perang antar sesama namanya itu. Walaupun kita tidak boleh ikut-ikut komentar dalam hal itu, ya, perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, perang antara Sayyidah Aisyah juga di perang Jamal itu, yang menuntut agar Sayyidina Ali mengungkap siapa pembunuh dari Sayyidina Utsman. Itu perang Jamal itu. Kata Zubat itu, kata Ibnu Ruslan di dalam Zubat, wa majara bainas sahabi naskutu an huwa ajral ijtihadi nusbitu. Apa yang terjadi di kalangan sahabat kita tidak boleh ikut-ikut berkomentar. Sudahlah, beliau itu sama-sama mujtahid, sama-sama orang pintar, sama-sama didikannya Rasulullah, kita tidak sebanding dengan itu. Ini maksud saya, ini hanya menafsiri soal fitnah itu tadi, ya. Ketika terjadi fitnah, qalu, para sahabat atau orang-orang salaf berkata, sammu, sebutkan olehmu, lana kepada kami, rijalakum, kepada ay rijala isnadikum, kepada sanad-sanadmu. Fayunzoru, kemudian dilihat, ila ahli sunnati, siapa ahli sunnah. Fayu'khodu, maka diambil hadithuhum, apa hadis mereka. Wayunzoru, dan dilihat, ila ahlil bid'ah, siapa ahli bid'ah. Fala yu'khodu, maka tidak diambil hadithuhum, apa hadis mereka. Hadis ini oleh para ulama kemudian dikomentari, sesungguhnya berbicara soal mursal, hadis mursal. Apa hadis mursal itu? Sebagaimana dikatakan Al-Manzumah Al-Baikuniyah, wa mursalum minhus sahabiyyu saqat wa kul gharibum marawa rawin faqat. Hadis yang mursal itu yang syatr pertamanya. Hadis mursal itu adalah hadis di mana rawinya itu ada yang tak disebutkan. Misalnya saya ini ala sabilil misal, contoh misalnya saya mendengar dari bapak saya, misalnya apa yang saya dengar itu, sholat itu hukumnya wajib. Nah, ini gampangnya, sholat itu hukumnya wajib. Saya mendengar sholat itu hukumnya wajib dari bapak. Bapak saya dengar dari kiai, misalnya dari kiai. Lalu kalau saya menyebutkan bapak saya itu tidak keren, tidak, kira-kira salah satu alasannya misalnya, kalau nyebut dari bapak itu tidak keren. Lebih keren kalau saya bilang kiai langsung yang dawuh. Nah, ini mursal namanya. Jadi ada satu rawi yang digugurkan, yang enggak disebutkan karena sebuah alasan. Langsung saya bilang kiai dawuh begini. Nah, itu mursal namanya. Di kalangan sahabat begitu juga. Misalnya dari tabi'in, ada salah satu sahabat yang tak disebutkan. Jadi dari tabi'in mengatakan langsung an Rasulillah, padahal dia posisinya tabi'in. Seharusnya kan tabi'in tidak nututi zamannya Rasulullah, dia nututi zamannya sahabat, dia nyantrinya kepada sahabat, tidak nyantri kepada Rasulullah. Lalu dia bilang Rasulullah bersabda, tidak bilang sanatnya, ini dari sahabat lalu dari Rasulullah, tidak bilang langsung Rasulullah bersabda, berarti ada satu yang digugurkan, begitu kan ya.
Nah, mursal ini kalau mursalnya sahabat dan kubara'ut tabi'in maka makbul. Mursal yang dilakukan oleh para sahabat atau yang dilakukan oleh para pembesar tabi'in itu bisa diterima. Karena mursal yang dilakukan oleh sahabat, misalnya satu sahabat mendengar dari sahabat lain bahwa Nabi bersabda kayak begini. Lalu sahabat ini yang mendengar tadi langsung menyebutkan Rasulullah bersabda kayak begini. Nggak menyebutkan tadi dengar dari siapa. Nah, itu masih bisa diterima. Kenapa? Karena jelas yang digugurkan itu adalah orang adil juga, orang yang terpercaya juga. Jadi walaupun nggak disebutkan itu pasti dari orang yang terpercaya juga. Gitu maksudnya. Dari pembesar tabi'in juga. Pembesar tabi'in dan orang-orang yang segenerasi tadi sudah disebutkan Sa'id bin Musayyib, Urwa bin Zubair dan seterusnya, dan orang-orang yang segenerasi dengan mereka. Kalau mereka tidak menyebutkan salah satu sahabat langsung berkata qala Rasulullah, maka yang digugurkan itu tidak lain pasti sahabat, dan sahabat itu pasti adil. Kulluhum udul. Semua sahabat itu pasti adil. Maka mursal yang dilakukan oleh sahabat, mursalus sahabah wa kubara'ut tabi'in itu makbul. Maka yang menjadi perdebatan, yang menjadi ruang diskusi di antara kalangan para ulama adalah mursal yang dilakukan oleh selain sahabat dan kubara'ut tabi'in. Itulah yang menjadi mahallul khilaf, ruang diskusi di kalangan para ulama. Karena ya apa ya tadi itu, khawatir hadis ini lahir dari orang-orang yang tidak terpercaya. Makanya kalau mursal yang dilakukan oleh selain sahabat dan kubara'ut tabi'in, para pembesar tabi'in, itu masih majallul khilaf, menjadi majallul khilaf, menjadi ruang perdebatan, ruang diskusi di antara kalangan para ulama. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana Isa wa huwa, maksudnya Isa itu siapa? Ibnu Yunus. Qala haddatsana al-Auza'i an Sulaiman bin Musa qala, berkata siapa Sulaiman, laqitu Tawusan, aku bertemu, aku menjumpai Tawusan kepada Tawus, fakultu, kemudian aku berkata, haddatsani fulanun, kaikata kaikata, bisa dibaca kaikati kaikati, begitu kata syarahnya. Menceritakan kaikata ini ya sama seperti kata-kata begini-begini, kira-kira diceritakan bla 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 bla. Nah, kira-kira begitu kalau dalam bahasa Indonesia. Qala, berkata siapa Tawus, akhirnya Taus berkata, ingka nasohibuka malian fakhud anhu. Nasihat Taus, ingka nasohibuka, jika ada siapa temanmu, maksudnya teman alladzi haddatsaka, orang yang menyampaikan hadis kepadamu, malian adalah orang yang kaya. Kaya maksudnya kaya fil hadis, maksudnya layak. Kaya, malian itu bermakna thiqah, dobit, mutkin, dan seterusnya. Orang terpercaya, hafalannya kuat, dan seterusnya. Kalau temanmu itu memenuhi kriteria ini, malian, yang thiqah, dobit, mutkin, fakhudh anhu, maka ambillah olehmu, maksudnya fakhudhu, fakhudh al hadis alladhi haddathahu anhu, dari sahibika. Kalau orang itu, orang yang menyampaikan hadis itu memang orang yang layak, orang yang thiqah, yang kuat hafalannya, ambil hadisnya. Qala wa haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi qala akhbarana Marwanu yakni ibnu Muhammadin ad-Dimashqiyah. Bermaksud siapa Abdullah ibni Abdurrahman kepada Marwan ibn Muhammad ad-Dimashqi. Qala haddatsana Sa'id bin Abdul Aziz an Sulaiman ibni Musa qala, berkata siapa Sulaiman ibn Musa, qultu, aku berkata li Tawusin, kepada Tawus, inna fulanan haddatsani bikadza wa kadza, sesungguhnya fulan itu memberikan hadis atau menyampaikan hadis ini kepadaku bikadza, dengan begini begini begini. Qala, kemudian berkata siapa Tawus, ingka nasahibuka malian fakhudh anhu. Ini sama seperti tadi maknanya ya. Qala haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana al-Asma'i an ibni Abi Zinadi an abihi qala, berkata siapa abuhu, adraktu,
Aku mendapati bil Madinati di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah maksudnya, mi'atan kepada 100 orang sahabat Nabi, kulluhum ma'munun. Semua dari 100 itu ma'mun. Orang yang terpercaya fi dinihi wa amanatihi. Orang yang terpercaya di dalam agamanya, orang yang terpercaya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang amanah. Ma yu'khadu tidak diambil anhum dari mereka mi'ah al hadithu apa hadis. Yuqalu kenapa kok nggak diambil hadis? Maksudnya kenapa kok mereka tidak dimintai hadis dari Rasulullah? Yuqalu dikatakan laisa min ahlihi. Tidak ada siapa kulluhum min ahlihi termasuk dari ahli hadis. Mereka semua adalah orang-orang yang terpercaya, tetapi mereka bukan ahlul hadis. Bukan ahli di dalam menyampaikan hadis. Kenapa? Likaunihim ghairu dhabitina lahu. Karena mereka tidak dobit, tidak kuat hafalannya di dalam hadis. Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama, syaratnya hadis atau sebuah riwayat bisa diterima, nggak cukup yang menyampaikan itu adalah orang yang terpercaya. Nggak cukup yang menyampaikan itu adalah orang yang ahli agama, orang yang adil, itu nggak cukup. Hanya dua itu tadi, adil, agamanya bagus, nggak cukup. Tetapi juga harus pinter. Itu hanya agamanya bagus, adil, tetapi nggak pinter, maka nggak boleh menyampaikan hadis karena tidak bisa dipercaya di dalam hal penyampaian hadisnya. Kalau agamanya tidak diragukan, keadilannya tidak diragukan, tetapi keilmuannya, minimnya keilmuan, dobitnya, hafalannya tidak kuat, maka tidak bisa diambil hadisnya. Jangan dimintai hadis kalau orang-orang seperti itu. Qala haddatsana Muhammad bin Abi Umar al-Makki qala haddatsana Sufyan wa hawwala al-muallif sanadahu qala wa haddatsani Abu Bakr ibnu Khallad al-Bahili wal lafdu adapun lafat lahu punyanya Abu Bakar qala berkata siapa Abu Bakar sami'tu aku mendengar Sufyan bin Uyainah kepada Sufyan bin Uyainah an Mis'arin dari Mis'ar qala sami'tu aku mendengar Sa'd bin Ibrahim yaqulu la yuhadditsu an Rasulillah, tidak boleh menyampaikan hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah illa thiqatu, kecuali orang-orang yang terpercaya. Tetapi tadi itu hadisnya enggak cuma terpercaya, juga harus kuat hafalan, thiqah, dobit, mutkin dan seterusnya itu tadi. Maka kata Abdullah ibn Aun, beliau pernah menasihatin la ta'khudhul ilma illa mimman syuhidalahu bittalab. Jangan kalian belajar dari orang yang tak pernah diketahui, maksudnya jangan belajar agama ya. Jangan kalian belajar agama dari orang yang tak pernah memiliki riwayat nyantri misalnya. Jadi santri, belajar agama yang mendalam, kuliah di bidang agama yang serius. Jangan belajar dari sembarangan orang. Kalau mau belajar ya dari orang-orang yang memang diketahui dia pernah belajar agama yang mumpuni, yang serius, yang mendalam. Jadi bahkan dikatakan atau dalam ungkapan lain disampaikan oleh Sulaiman ibn Musa, la yu'khadhu al-ilmu min sahafiyin. Kalian tidak boleh belajar dari orang yang rajin baca, yang ilmunya hanya diambil dari hasil bacaan-bacaan yang dia baca sendiri. Maksudnya nggak pernah diketahui nyantri, nggak pernah diketahui berguru. Hanya dia belajar agama secara otodidak. Nggak boleh belajar dari orang yang belajar agama secara otodidak. Nggak boleh. Hanya hasil baca membandingkan dari satu bacaan, dari satu terjemah ke terjemah yang lain, lalu berani tampil sebagai pendakwah, sebagai penceramah, nggak usah diikutin orang yang seperti itu. Itu bukan nasihat saya, itu nasihatnya Sulaiman ibn Musa. La ta'khudhu, la yu'khadul ilmu min sahafiyin. Nggak boleh ngambil ilmu dari orang yang
hanya belajar dari bacaan tanpa berguru, tanpa ada tolab kepada syekh. Begitu ya. Jadi harus hati-hati. Sampai mana tadi? Qala wa haddatsani Muhammad bin Abdullah ibni Kuhzadzah min ahli Marwah, dari ahli Marwah. Marwah ini salah satu Madinah besar di Khurasan. Qala berkata siapa? Muhammad bin Abdullah. Sami'tu Abdan bin Utsman, aku mendengar Abdan bin Utsman yaqulu berkata, Sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak. Aku mendengar Abdullah ibn Mubarak yaqulu berkata siapa Abdullah ibn Mubarak? Al-isnadu minad dini. Adapun isnad minad dini adalah termasuk bagian dari agama. Ai talabul isnad minad din. Meminta sanad itu termasuk minad din, ai min usulid din, termasuk bagian dari pokok agama. Kenapa kok maksudnya bagian dari pokok agama? Begini, rujukan utama kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan As-Sunnah itu tidak bisa diterima dari sembarangan orang. As-Sunnah itu harus diterima dari orang-orang yang benar-benar memenuhi syarat yang sudah saya jelaskan ulang-ulang itu, thiqah, dobit dan seterusnya. Maka menyebutkan sanad itu termasuk dari bagian pokok agama. Karena kalau tidak disebutkan sanadnya, nggak jelas asal usulnya. Apakah itu benar dari Rasulullah atau tidak. Sedangkan kita merujuk kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaulal isnadu, andaikan tidak ada isnad, laqala, tidak ada sanad, laqala, niscaya akan berkata man, siapa orang, sya'a, yang berkehendak, siapa man, berkehendak ma kepada sesuatu, sya'a, yang berkehendak siapa man. Laqala man sya'a, man siapa orang sya'a yang berkehendak siapa man, berkehendak ma kepada sesuatu, sya'a yang berkehendak siapa man. Andaikan tidak ada sanad, tidak menyebutkan sanad, maka orang-orang akan berani tampil dengan membawa al-ahadits al-munkarah. Dia yuhaddithun nasa bima sya'a minal ahadits al-batilah. Dia akan sampaikan kepada halayak umum tentang hadis-hadis yang tidak benar, tidak jelas sanadnya, tidak jelas kebenarannya, apakah itu dari Rasulullah atau bukan. Maka isnad itu bagian dari agama ya. Satu hadis lagi ya. Wa qala Muhammad bin Abdullah qala haddatsani Al-Abbas bin Abi Rizmata. Qala berkata siapa Al-Abbas, Sami'tu Abdullah, saya mendengar Abdullah, maksudnya Abdullah ibn Mubarak ya. Yaqulu berkata Abdullah ibn Mubarak, bainana, ialah di antara kami, nanya itu maksudnya muhaddithin, wa bainal qaumi, dan di antara kaum di sini maksudnya kadzabun, al-qawaimu, adapun qawaim, ikatan-ikatan, atau yakni bermaksud siapa Abdullah bin Mubarak al-isnada, kepada isnad, kepada sanad. Maksudnya kata Abdullah bin Mubarak, bedanya atau perbedaan antara kita para muhaddithun dengan al-kadzabun, orang-orang yang suka bohong, itu adalah dalam hal sanadnya. Kalau kita para muhaddits menyampaikan hadis pasti ada sanadnya. Tetapi kalau saya nggak tahu ini, mohon maaf teman-teman, rekamannya keputus barusan, jadi harus terpisah ini rekamannya. Kepencet, putus barusan. Iya maklum ya teman-teman. Karena saya lakukan ini semuanya sendirian. Grup WA dikelola sendirian, yang ngaji sendirian. Kecuali Telegram dikelola oleh teman saya. Saya tidak ikut-ikut, hanya melihat, memantau ya kalau Telegram. Jadi rekamannya dipisah ini. Sampai mana saya nggak tahu. Belum didengarkan rekamannya, tapi hadis terakhir ya. Tadi hadis terakhir. Kata Abdullah ibn Mubarak, perbedaan antara kita para muhaddithun dengan para kadzabun, orang-orang yang suka bohong, adalah terletak pada isnad.
Kalau kita para muhaditsun menyampaikan satu hadis itu pasti dijelaskan sanadnya. Tetapi kalau al-kadzabun, orang-orang yang suka berbohong atas nama Nabi, menyebutkan hadis itu tidak ada sanadnya. Tidak ada al-qawaim tadi bahasanya Abdullah bin Mubarak. Maka hati-hati. Kalian sudah tahu bedanya muhaditsun dengan al-kadzabun, maka harus hati-hati. Membedakan antara muhadditsun dengan kadzabun tadi, sanad yang membedakannya ya. Wa qala Muhammadun wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman karena rekamannya kepotong, kepencet tadi.